Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan bahas latihan soal PTS tema 3 kelas 4 yang sudah kalian kerjakan ya. Langsung saja dari PPKN nomor 1. Melestarikan hewan langka adalah kewajiban siapa? Yaitu kewajiban semua warga negara. Nomor 2. Tempat yang digunakan untuk melindungi satwa langka disebut dengan. Jawaban yang tepat adalah Suaka Marga Satwa. Nomor 3. Upaya untuk memelihara lingkungan hendaknya kita mulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan mana yang paling dekat adalah lingkungan keluarga. Nomor 4. Mengolah sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari merupakan titik-titik semua orang, yaitu hak semua orang. Nomor 5. Kelestarian hewan langka harus kita jaga supaya tidak punah. Bahasa Indonesia nomor 6. Kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi itu disebut dengan wawancara. Nomor 7. Kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan. Jawaban yang tepat adalah D. Cara atau keadaan. Bagaimana kabarmu hari ini? Berarti keadaan kamu bagaimana. Kemudian nomor 8. Orang yang memberikan informasi pada saat wawancara itu disebut dengan narasumber. Nomor 9. Setelah melakukan wawancara, pewawancara itu membuat laporan hasil wawancara. Nomor 10. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam wawancara itu disebut dengan pewawancara. Jadi orangnya yang mengajukan pertanyaan seperti yang ada pada video kemarin itu berarti adalah pewawancaranya. IPA 11. Pohon mangga, pohon jeruk, dan melinjo memiliki jenis akar. Jawaban yang benar adalah akar tunggang. Nah, jadi bentuk dari akar tunggang itu adalah dia yang memanjang ke bawah. Dan bentuk dari akar tunggang seperti ini adalah membuat pohon itu menjadi lebih kokoh. Jadi pohon-pohon besar seperti mangga, kemudian jeruk, melinjo, seperti itu kan dia pohonnya besar. Nah, di situ akarnya jenisnya adalah akar tunggang, yaitu dia yang kokoh masuk ke dalam. Dan kalau dia jenisnya akar tunggang, maka akan susah untuk dicabut. Kemudian, apa sih akar serabut? Nah, kalau yang akar serabut, maka dia itu bentuk akarnya adalah yang menyebar. Contohnya untuk akar serabut adalah seperti padi, jagung, rerumputan. Nah, itu dia memiliki akar serabut yang kalaupun dia dicabut itu gampang karena jenis akarnya itu menyebar. Seperti itu ya. Kemudian akar napas. Apa sih akar napas? Nah, jadi akar napas ini biasa terdapat di pohon-pohon yang dia tergenang air. Contohnya seperti di daerah pesisir pantai, yaitu ada tanaman bakau. Nah, tanaman bakau inilah yang dia juga punya akar napas. Kemudian akar gantung. Akar gantung ini adalah jenis akar yang dia menggelantung. Contoh tanamannya adalah seperti pohon beringin. Nah, tuh di pohon beringin ada di batang-batangnya itu keluar akarnya yang menggantung-gantung di bawah. Nah, seperti itu ya bedanya. Kemudian lanjut ke nomor 12. Bagian bunga yang merupakan alat kelamin betina
adalah atau disebut dengan yaitu putik. Alat kelamin betina pada bunga itu disebut putik. Dan apa itu benang sari? Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga gitu. Kalau mahkota bunga itu yang dia merekah, yang biasanya bunga mawar warnanya merah, nah itu adalah mahkota bunganya. Kemudian untuk kelopak bunga itu adalah bagian penyangga mahkota, bagian bawahnya itu ya. Kemudian nomor 13, Taman Laut Bunaken itu terdapat di mana? Yaitu di Sulawesi Utara. Boleh dicari di buku, boleh dicari di Google ya, untuk melihat seperti apa sih Taman Laut Bunaken itu, berada di Sulawesi Utara seperti apa gitu ya, boleh dicari. Kemudian lanjut ke nomor 14. Kemampuan bunglon merubah warna kulit sesuai dengan tempatnya dia berada itu disebut dengan mimikri. Nomor 15. Tikus merupakan jenis hewan yaitu omnivora, dia pemakan segala. Ini bukan gading ya, mohon maaf salah, yaitu daging dan tumbuhan gitu ya. Nomor 16. Pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat asli itu disebut pelestarian di dalam habitat asli atau di dalam rumahnya dia, di tempat aslinya dia, itu disebut dengan in situ. Kalau ex situ itu berarti dia sudah di luar habitat aslinya. Pengertiannya seperti itu. Jadi teacher ulangi, kalau dia in situ maka pelestarian makhluk hidupnya itu dilakukan di dalam habitat aslinya. Kalau ex situ berarti pelestarian makhluk hidupnya dilakukan di luar habitat aslinya. Ex situ, ex berarti luar, kalau in situ, in berarti ada di dalam. Itu ya bedanya. Nomor 17. Nah, Taman Nasional Baluran terdapat di Provinsi Jawa Timur. Boleh dilihat juga seperti apa sih Taman Nasional Baluran itu ya, gitu ya. IPS nomor 18. Otak-otak bandeng adalah salah satu produk makanan yang banyak diminati. Nah, yang ditanyakan adalah bandeng itu hasil dari komoditi dari perikanan air, yaitu air payau, campuran dari air laut dan air tawar. Kemudian selanjutnya nomor 19. Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi hutan adalah yang salah, yang bukan, yaitu jawabannya bagian A, pembangkit tenaga listrik. Nomor 20. Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan itu disebut dengan yaitu toga. Toga singkatan dari tanaman obat keluarga. 21. Hewan yang sering diambil kulitnya untuk diolah menjadi tas, menjadi ikat pinggang, yaitu hewan buaya. Nah, biasanya ini ada dari kulit buaya, nah kayak gitu ya. SBDP nomor 22. Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan gagasan melalui karya seni rupa sehingga dapat diapresiasi atau dinilai oleh orang banyak, itu disebut apa kegiatannya yang dilakukan itu? Disebut dengan pameran. Biasanya ada di gedung-gedung, ada kegiatan yang dia itu menampilkan banyak karya seni rupa. Nah, untuk diapresiasi atau dinilai oleh banyak orang, itu disebut dengan pameran. Lanjut 23. Salah satu wujud mengapresiasi karya seni adalah dengan cara mengapresiasi atau menilai. Salah satu wujudnya adalah dengan cara memuji. Wah, bagus sekali gambarannya. Nah, itu kamu mengapresiasi karya seninya
yang dibuat. Misalkan temannya lagi menggambar, wah bagus sekali ini gambarannya. Nah, itu mengapresiasi dengan cara memuji. 24. Dalam menilai atau mengapresiasi sesuatu karya seni, terdapat 3 tahapan ya yang harus dilakukan. Nah, ini perlu diingat. Dalam menilai atau mengapresiasi suatu karya seni itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap melihat. Jadi kalau ada suatu karya seni, di situ ada gambaran atau lukisan yang sangat bagus. Tahap pertama ketika kita akan menilai suatu lukisan atau karya seni tersebut, yang pertama yaitu melihat. Kita lihat dulu karya seni tersebut. Setelah melihat, tahap selanjutnya atau tahap kedua yaitu penghayatan berpikir. Setelah dilihat kita berpikir, dihayati, ini tuh gini nih. Nah, dihayati, difikirkan, oh ini tuh bagusnya di sini, ini tuh kurangnya di sini. Dan kalau sudah difikirkan, tahap yang terakhir yaitu tahap mengambil keputusan apa yang harus kita sampaikan gitu ya, apa yang harus kita nilai. 25. Karya seni montase itu merupakan karya seni titik-titik dimensi. Berapa dimensi? Yaitu karya seni 2 dimensi. Begitu ya pembahasan hari ini, teacher cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembahasan hari ini, apabila ada kekurangan dari pembahasan hari ini. Teacher sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.